Para pendengar radio, saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, ini Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Merindukan Rumah Tuhan. Merindukan Rumah Tuhan. Kita membaca dari Mazmur 84, Mazmur pasal 84. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Merindukan rumah Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan rumah Tuhan? Sebagai pencipta dunia ini, pemelihara dunia ini, berarti seluruh alam semesta merupakan tempat kediaman Tuhan. Allah tidak dapat dibatasi. Allah memiliki dan menguasai seluruh alam semesta. Juga dalam Kisah Para Rasul, misalnya 17 ayat 26 dikatakan bahwa tidak ada rumah yang dapat membatasi Allah. Jadi seluruh alam semesta adalah rumah Allah. Berarti gambaran tentang rumah Tuhan dalam Alkitab hanyalah bersifat simbolis, sebagai tempat di mana Allah hadir, di mana Allah menyatakan dirinya. Allah juga menyatakan kekudusannya, juga menyatakan kasihnya, dan juga tempat di mana Allah berjumpa dengan manusia, orang percaya, dan juga orang mengalami persekutuan dengan Allah, juga mengalami penerimaan Allah, mengalami pengampunan Allah, mengalami makna kehidupan dari Allah, dapat beristirahat pada Allah, dan juga dapat memuji dan menyembah Allah, juga bersama-sama dalam persekutuan dengan orang lain. Untuk pertama kalinya dalam Alkitab, kata rumah Tuhan disebutkan dalam Kejadian pasal 28 ayat 16 sampai 19. Di sana Yakub dalam mimpinya tentang tangga Allah, juga pintu gerbang Allah, dia mengatakan tempat inilah tempat di mana Allah hadir, dan inilah rumah Tuhan. Di masa kemudian maka kemah suci juga menjadi tempat tinggal Allah, dan juga bait Allah yang didirikan, dibangun di Yerusalem menjadi tempat atau rumah Allah. Dalam Perjanjian Baru lebih jelas lagi dikatakan bahwa Allah tinggal, diam bersama-sama dengan kita melalui hidup dan karya Yesus Kristus, di mana nampak dalam Yesus Kristus kemuliaan Allah, kasih karunia Allah, juga kebenaran Allah. Dan juga kemudian setelah peristiwa Pentakosta, maka setiap orang percaya diberikan Roh Kudus, maka Allah sekarang diam dalam diri kita. Menurut 1 Korintus 3 ayat 16, juga 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa kita, orang percaya yang percaya pada Yesus, adalah bait Allah. Dengan demikian kita mengalami kekuatan Tuhan, kasih-Nya, anugerah-Nya, dan juga penghiburannya, hikmat-Nya. Semua kita alami dalam diri kita, karena kita telah diberikan Roh Kudus dan kita menjadi bait Allah. Dengan demikian, ini kehormatan atau hak istimewa yang luar biasa bahwa Allah bersama-sama dengan kita dan Allah ada dalam kita. Kita dipanggil oleh Yesus bukan hanya untuk masuk gereja, tetapi ditugaskan untuk menjadi gereja. Berarti pada saat kita menghidupi Roh Kudus dalam diri kita, maka kita menjadi gereja. Bukan sekedar hanya kita masuk gereja, tapi kita menjadi gereja lewat
kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan lewat pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Rumah Tuhan juga berarti tempat persekutuan jemaat di mana bersama-sama dengan orang lain, baik secara lokal maupun secara universal. Kitalah bagian daripada persekutuan gereja sedunia, orang-orang percaya sedunia. Dan kita dipanggil karena kitalah orang-orang yang berharga, yang dicintai oleh Allah. Kita memiliki peran yang penting untuk melayani Tuhan, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga rumah Tuhan menjadi tempat di mana kita mengalami penerimaan kasih, pertolongan, doa, juga sukacita, dan juga saling menguatkan, saling menghibur, dan juga persekutuan menjadi tempat penuh kekuatan, juga penghiburan di tengah-tengah kehidupan kita. Meskipun demikian, maka semua gambaran tentang rumah Tuhan ini secara manusiawi, secara lahiriah, hanyalah gambaran bagi rumah Tuhan yang sebenarnya, yaitu tempat kemuliaannya di sorga. Itulah yang digambarkan dalam Wahyu pasal 4 juga pasal 15. Rumah Tuhan yang sebenarnya, yang penuh kemuliaan, itulah tempat yang akan kita tuju bersama-sama, di mana kita akan mengalami penghiburan Allah yang luar biasa, akan mengalami sukacita, kasih, penerimaan, damai, di mana tidak lagi akan ada air mata dan juga penderitaan, juga permasalahan. Kita akan mengalami keselamatan secara penuh. Dan itulah sebuah visi masa depan yang begitu luar biasa indah. Tidak ada harapan yang lebih besar, penghiburan yang lebih besar bagi kita manusia, bagi kita orang percaya, daripada perkataan Yesus, dalam rumah Bapakku ada banyak tempat, dan di mana aku berada, di situ pun kalian akan berada. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yesus sendiri yang menyiapkan tempat bagi kita. Sebuah hak istimewa yang luar biasa. Sangat penting bahwa kita terus memperhatikan 3 aspek ini dalam kehidupan kita. Pertama, bahwa setiap kita adalah bait Allah melalui Roh Kudus. Yang kedua, kita adalah bait Allah dalam persekutuan dengan orang percaya, dan itulah bagian daripada gereja universal dan juga jemaat secara lokal. Dan ketiga, kita akan memasuki rumah Tuhan abadi yang kekal, yang sejati, yang penuh kemuliaan. Latar belakang dari Mazmur ini adalah perjalanan ziarah para peziarah yang menuju ke Yerusalem, ke bait Allah, dan juga pengalaman yang mereka alami di situ, bahwa mereka mengalami sukacita yang luar biasa, tapi juga sekaligus pertolongan Tuhan di tengah-tengah berbagai kesulitan yang luar biasa, sehingga ada lagu pujian, ada ungkapan iman, ada juga doa di situ. Mereka sungguh-sungguh rindu akan rumah Tuhan. Mereka menuju rumah Tuhan dan juga mengalami ketenangan dalam rumah Tuhan. Dan ini juga sekaligus menggambarkan tentang kehidupan kita, bahwa ada juga kerinduan dalam diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, juga perjalanan untuk menjumpai Tuhan, dan juga adanya istirahat ketenangan dalam Tuhan. Ini menggambarkan situasi kehidupan sehari-hari kita. Sekaligus juga bahwa ketiga hal ini masih belum kita alami secara sempurna, karena kerinduan kita dapat juga dihalangi oleh berbagai pengalaman kehidupan sehari-hari. Juga perjalanan kita kepada Allah dapat diganggu oleh berbagai situasi yang sulit, berbagai situasi yang penuh dengan penderitaan dan juga air mata. Kita juga dapat beristirahat pada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, sebagai perlindungan kita. Pada saat yang sama, kita juga akan mengalami banyak sekali permasalahan di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang mengganggu kita, mengalihkan perhatian kita, dan juga bahkan mengganggu pikiran kita. Artinya kerinduan ini dan juga kemudian perjalanan menuju rumah Tuhan dan juga istirahat ini belum dapat kita alami secara sempurna. Kita pasti akan mengalaminya, tapi kita tidak dapat mengalaminya secara sempurna. Tapi kita harus terarah ke sana dan yakin bahwa Tuhan akan membawa kita kepada rumahnya yang kekal. Dalam Mazmur 84 ini, Allah digambarkan 3 kali sebagai Allah Yahweh Sebaot. Ayat 2, ayat 4, dan ayat 13. Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Dan juga kita punya keyakinan, kepastian adalah jaminan karena Allah berkuasa, Allah besar. Sehingga ada juga janji, ada juga berkat yang diberikan kepada mereka. Di sini ada 3 berkat bagi mereka yang tinggal dalam rumah Tuhan, yang memuji Tuhan, ayat 5, yang mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan, ayat 6, dan juga percaya kepadanya, ayat 13. Artinya semua kita diberkati pada saat kita sungguh-sungguh memuji Dia, kita mengandalkan kekuatannya dan percaya kepadanya. Yang pertama adalah kerinduan akan rumah Tuhan. Kerinduan akan rumah Tuhan. Ayat 2 sampai ayat 5.
Si pemazmur memulai dengan sebuah gambaran yang sangat indah, ungkapan cintanya akan rumah Tuhan, kerinduannya akan persekutuan dengan Tuhan. Dia sungguh-sungguh merindukan Tuhan, Allah yang adalah Allah pencipta yang hidup, yang berbeda dengan semua ilah-ilah lain yang mati, yang tidak berguna. Dia percaya pada Allah pencipta yang hidup, yang mendengar, yang bertindak, yang juga dapat mengalami persekutuan bersama-sama dengannya. Allah sebagai sumber kehidupan yang menciptakan dan juga memelihara segala sesuatu. Ada banyak nama Allah digambarkan di sini. Allah Yahweh Sebaot, juga Allah Yakub, Raja, juga Allah yang hidup, juga matahari, juga perisai. Dan semua gambaran ini menggambarkan kekayaan daripada pengalaman si pemazmur. Dia begitu rindu berjumpa dengan Tuhan. Dia rindu untuk dapat mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dia ingin memuji Tuhan dan ingin membesarkan nama Tuhan. Ada dua alasan yang dia berikan. Karena dia merasakan sukacita, karena merasakan dilindungi oleh Tuhan, dan juga merasakan pengampunan Tuhan. Dua gambaran, pelindungan Tuhan secara lahiriah dan juga secara batiniah. Ada kepastian pengampunan dosa yang ada oleh karena gambaran di sini gambar mesbah yang merupakan jaminan daripada pengampunan dosa. Sehingga seperti gambaran seperti burung layang-layang, burung pipit yang menemukan tempat tinggal perlindungan di bait Allah, maka dia pun juga mengalami perlindungan pada Tuhan. Dan juga di mesbah Tuhan dia mengalami pengampunan dosa. Bagi kita pada masa sekarang, Yesuslah, salib Yesuslah adalah garansi, jaminan, kepastian daripada pengampunan Allah, kehadiran Allah, persekutuan dengan Allah, juga perlindungan dengan Allah yang dapat terjadi melalui pengampunannya. Salib Yesus adalah tanda perjanjian bagi kita, karena keadilan kebenaran Allah bertemu dengan kasih Allah di salib yang mengampuni kita orang berdosa, sehingga kita memperoleh keselamatan, pengampunan, penerimaan, pembaharuan, dan juga pengharapan. Kita manusia diciptakan dalam kerinduan akan Tuhan. Meskipun kita telah jatuh dalam dosa, tapi karena kita tetap memiliki gambar rupa Allah, meskipun manusia secara luarnya menolak Allah, tetap ada kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, sehingga dia merasakan kehampaan tanpa hubungan dengan Allah. Ada kerinduan untuk mau sungguh-sungguh berjumpa dengan Allah kembali, memperoleh pengampunan, dan juga mengalami perlindungan daripada Allah. Dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan oleh Yesus bahwa siapa yang mencari Yesus, maka Yesus akan memberikan dirinya ditemukan. Dalam Yohanes 6 ayat 37 Yesus katakan, siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan kutolak. Kerinduan saja tidak cukup. Kita harus bertindak, kita harus menghampiri Yesus, datang kepada Yesus, dan kita mengalami dia, memanggil dia, berseru kepadanya, maka kita akan memperoleh keselamatan sesuai dengan Kisah Rasul 4 ayat 12. Sejauh mana kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan, persekutuan dengannya, perlindungan daripadanya, pengampunan daripadanya, kerinduan untuk sungguh-sungguh memuji dia. Apakah hanya kerinduan saja, ataukah kita sungguh-sungguh bergerak, berjalan menghampiri Tuhan? Datanglah kepada Tuhan, dia mau menerima kita dan memberikan berkat-Nya kepada kita. Yang kedua adalah perjalanan menuju rumah Tuhan. Ayat 6 sampai ayat 8. Perjalanan menuju rumah Tuhan. Dalam bagian ini digambarkan bagaimana perjalanan para peziarah menuju bait Allah yang penuh dengan kesulitan, yang bukan merupakan perjalanan yang mudah. Tapi mereka sungguh-sungguh fokus untuk mau sampai ke rumah Tuhan. Dan mereka yakin bahwa dengan kekuatan Tuhan mereka akan dapat mencapainya, meskipun harus melewati lembah kekeringan tanpa air, daerah yang tandus. Mereka perlu kesabaran, kekuatan, dan juga kepastian, keyakinan, kepercayaan akan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Mereka kemudian juga mengalami pertolongan Tuhan, sehingga mereka lihat, mereka mengalami bahwa Tuhan merubah lembah yang kering kerontang menjadi lembah mata air, oasis yang luar biasa. Mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Dari kesulitan menjadi sukacita, dari jerih payah menjadi sorak-sorai, dari kelemahan menjadi kekuatan. Mereka mengalami semua kepenuhan kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan ini gambarkan kepastian pertolongan Tuhan sama dengan hujan di awal musim yang pasti akan memberikan berkat kepada para petani. Pada akhirnya, semua orang yang percaya pasti akan sampai ke rumah Bapa. Inilah gambaran bagi kita manusia
dalam perjalanan menuju kepada Allah. Kita akan mengalami banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak pertanyaan yang tidak jelas. Ada banyak hal yang tidak dapat kita mengerti, tapi pada akhirnya kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Tuhan akan menolong kita sehingga kita tetap fokus kepada Dia, dapat memandang kepada Dia, dan meyakini bahwa tengah-tengah perjalanan yang sulit Dia akan menolong kita. Janganlah engkau membuang pengharapanmu, imanmu, karena akan mendapatkan upah yang besar. Ibrani 10 ayat 35. Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Roma 8 ayat 38. Allah mempunyai tujuan yang indah untuk setiap kita. Mari sama-sama kita percaya bahwa apapun yang terjadi, pada akhirnya Tuhan akan membawa kita kepada tujuannya yang indah. Mari sama-sama kita bertahan di tengah-tengah kesulitan. Kita tetap berjalan dan sungguh-sungguh mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kuasanya dalam kehidupan kita. Tidak menyerah dan meyakini bahwa Tuhan beserta dengan kita. Di tengah-tengah perjalanan kita ada kesulitan, tetapi juga ada pertolongan dan penyertaan Tuhan yang nyata. Yang ketiga secara singkat, yaitu istirahat dan ketenangan dalam rumah Tuhan. Istirahat dan ketenangan dalam rumah Tuhan. Ayat 9-13. Di sini digambarkan di awal bagaimana si pemazmur mendoakan sang raja yang diurapi, yang menjamin ketenangan dan juga menjamin kepastian hukum sebagai perisai bagi bangsanya, yang memberikan jaminan bagi ketenangan. Kalau kita lihat dan kita menarik garis di sini, maka Yesuslah sebagai penggenapan dari Raja Daud yang sebenarnya. Dia kemudianlah yang memberikan kepada kita perlindungan yang sejati, yang abadi. Maka melalui Yesus yang diurapi oleh Allah, yang menjadi keselamatan bagi kita, kita memperoleh kepastian ketenangan, istirahat, dan juga perlindungan yang utuh, yang sempurna dalam Yesus. Dan si pemazmur juga menggambarkan di sini, juga memuji kedekatannya, hubungan yang erat dengan Tuhan. Betapa indahnya berada dekat dengan Tuhan, bahwa segala sesuatu kalau dilihat dibandingkan dengan kehidupan bersama-sama dengan Tuhan tidak memiliki arti. Artinya arti dan makna kehidupan yang sebenarnya dia peroleh dalam hubungan dengan Tuhan. Mari sama-sama kita dekat kepada Tuhan, maka kita dapat sungguh-sungguh mengkoreksi segala pola pandang hidup kita, fokus kita, sehingga banyak hal yang penting, yang indah dalam kehidupan kita. Tapi pada saat kita berhubungan dengan Allah, bersekutu dengan Allah, maka banyak hal akan menjadi lebih jelas apa yang penting, apa yang berguna, apa yang bermakna, karena arti kehidupan yang sebenarnya kita peroleh dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan menjadi bagi kita perisai, menjadi perlindungan bagi kita, sehingga kita boleh sungguh-sungguh mengalami ketenangan, boleh mengalami istirahat bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat ini, pada saat kita datang kepada Tuhan, kita akan mengalami perlindungan dan juga ketenangan dalam Tuhan. Dan juga pada kehidupan kekal nanti, kita akan mengalami perlindungannya, istirahatnya yang sempurna, yang Tuhan mau janjikan, dan juga Tuhan janjikan, dan Tuhan pastikan bagi setiap orang yang percaya kepada kita. Mari sama-sama kita tetap hidup dalam kerinduan akan rumah Tuhan, akan hubungan dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh hidup dalam kepastian, percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam perjalanan kita menuju rumah Tuhan. Dan kita boleh hidup dari fokus, dari tujuan kita, bahwa kita akan mengalami istirahat dan ketenangan yang sempurna dalam rumah Tuhan kekal selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.